Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihona Anime Official. Kali ini kita akan bahas topik yang lumayan bikin deg-degan ya, yaitu adalah gagal bayar pinjol atau pinjaman online terberat ya. Nah, buat kalian yang belum tahu, gagal bayar itu adalah Galbay itu singkatan dari gagal bayar ya. Nah, jadi di sini kita akan bakalan kupas tuntas apa itu aja gagal bayar pinjol terberat dan yang pernah ada ya. Nah, yuk langsung aja ya. Oke. Nah, sebelumnya nih saya akan kasih tahu nanti ada poin-poin ya yang akan saya bahas satu persatu. Nah, yang pertama apa itu gagal bayar pinjol ya? Nah, kemudian dampak gagal bayar pinjol, kasus galbay terberat, pengalaman korban galbay ya, cara menghindari galbay, apa yang harus kita lakukan kalau sudah gagal bayar ya. Nah, ya nanti ada poin-poin lagi ya. Oke, dan mungkin langsung aja kita ke poin pertama, yaitulah apa itu galbay atau gagal bayar di pinjaman online. Buat yang masih asing, gagal bayar pinjol itu adalah situasi di mana kalian nggak bisa bayar pinjaman online tepat waktu, biasanya jadi telat gitu ya. Biasanya karena berbagai alasan ya, seperti keuangannya yang lagi seret atau ada kebutuhan mendesak lainnya, jadi kepake buat hal lain ya, bukannya buat melunasi utangnya, tapi mungkin ada darurat gitu ya, ada hal-hal darurat yang dimana uangnya kepake untuk hal lainnya. Nah, masalahnya galbay ini sudah berujung serius banget yo. Nah, oke lanjut ya. Dampak gagal bayar pinjol. Dampak dari gagal bayar pinjol nggak main-main ya guys. Nah, mulai dari bunga yang semakin menggunung, dapat denda telat bayar, sampai nama kalian itu masuk daftar hitam ya, atau blacklist di OJK. Nah, parahnya lagi, DC atau The Collector, nah itu bisa ngejar-ngejar kalian ya. Nah, bikin hidup kita nggak tenang lagi. Nah, bisa-bisa kita sering di spam telepon, SMS, atau mungkin dicari-cari orang di kolektornya secara langsung ya. Nah, jadi kalau masih awal-awal mungkin di chat atau telepon ya. Kalau masih awal-awal mungkin ya. Oke, kalau yang paling parah itu nanti ketika kita dikunjungi ke kolektor dari langsung ya pinjolnya. Nah, kita akan bahas ya kasus gagal bayar terberat. Nah, jadi ada beberapa kasus gagal bayar pinjol itu yang sampai viral ya di medsos. Contohnya ada orang yang pinjam sedikit ya, tapi bunganya jadi berlipat-lipat gara-gara gagal bayar ya. Akhirnya hutangnya itu membengkak dan jadi puluhan juta. Nah, kebayangkan stresnya gimana ya? Nah, teman-teman mungkin pernah lihat di YouTube atau di TikTok, itu ada ya banyak banget yang cerita-cerita kayak gitu ya. Dan selanjutnya kita akan bahas ya pengalaman korban gagal bayar ya. Nah, jadi gue pernah denger ya dari cerita teman saya yang mengalami masalah gagal bayar. Nah, awalnya dia cuma pinjem 2 juta ya, tapi gara-gara telat bayar terus-terusan ya. Nah, bunganya itu nambah terus ya, sampai dia itu utang 10 juta lebih ya. Nah, padahal dia udah coba nego ya, tapi tetap aja bunganya gila-gilaan ya. Ya, nggak bisa ditoleransi lagi ya. Ya, itu mungkin kebijakan dari pinjaman online tersebut ya. Biasanya beda-beda sih ya. Oke, nah itu hanya sekilas ya, itu teman online gitu ya. Oke, dan lanjut ya. Kita akan membahas cara menghindari galbay atau gagal bayar. Untuk menghindari galbay, penting banget ya buat kalian hitung dulu kemampuan finansial keuangan kita sebelum mengajukan pinjaman. Jangan sampai nekat pinjam kalau nggak bisa yakin bisa bayar tepat waktu, nggak telat gitu ya. Selain itu, pinjol itu punya reputasi yang baik ya, dan transparan soal bunga dan denda. Jadi kan kelihatan. Dan apa yang harus kita lakukan dengan terjadinya kalau kita mengalami galbay atau gagal bayar? Nah, kalian kalau misal udah terlanjur galbay, nah jangan panik dulu ya. Teman-teman bisa mencoba untuk menghubungi
pinjolnya ya, pinjaman online pihak pinjol ya, perusahaannya, dan mencoba untuk menegosiasi ulang ya soal pembayarannya. Nah, beberapa pinjol itu ada ya yang bisa kasih kelonggaran atau reskut pembayaran ya. Nah, beberapa pinjol itu ada yang ngasih seperti itu ya. Jadi akan sedikit memperingan ya beban kita. Tapi teman-teman jangan lupa ya minta bantuan ke lembaga keuangan atau konsultan ya. Nah, itu tips sedikit ya. Oke, jadi itu adalah sedikit tips-tips, totalnya ada 6 ya. Mulai dari kita bahas apa itu gagal bayar, dampak pinjaman gagal online, dampak gagal bayar ya. Nah, kemudian kasus gagal bayar terberat. Nah, sedikit pengalaman korban gagal bayar, terus cara menghindari gagal bayar, dan apa yang harus kita lakukan kalau sudah gagal bayar. Oke, jadi itu ya pembahasan kita tentang gagal bayar pinjaman terberat. Semoga informasi ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, dan jangan lupa sebelum saya tutup video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel ini ya. Oke, jangan lupa komen kalau teman-teman punya pengalaman ya atau tips lainnya soal gagal bayar ya. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat ya, dan jangan lupa nonton video saya yang lain. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Maaf tidak ada salah kata. Saya Yusuf Furnianto, terima kasih. Bye-bye.